Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Marta dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang chapter 9 yaitu interest rate X2. Ada saya Azra Marsyadinur, lalu ada Beatrice Alicia, ada Nanda Yasya, ada Nabila Putri, dan juga ada Adinda Sabelia. Next. Untuk introduction yang pertama, di sebagian besar negara, lembaga keuangan itu melaporkan neraca mereka dengan menggunakan akuntansi dari nilai buku. Metode ini mencatat historis sekuritas yang dibeli, pinjaman yang diberikan, dan juga kewajiban yang dijual. Pendekatan akuntansi nilai pasar mencerminkan realitas ekonomi atau nilai sebenarnya dari aset dan kewajiban jika portofolio lembaga keuangan akan dilikuidasi pada harga sekuritas hari ini daripada pada harga ketika aset dan kewajiban awalnya dibeli atau dijual. Lalu penilaian sekuritas pada nilai pasarnya disebut sebagai penandaan ke pasar. Pada bab kedua ini tentang pengukuran risiko suku bunga akan disajikan model pengelolaan risiko suku bunga berbasis nilai pasar, yaitu model kesenjangan durasi. Berbeda dengan model repricing gap, durasi gap mempertimbangkan nilai pasar dan distribusi jatuh tempo aset dan kewajiban lembaga keuangan. Selanjutnya, kesenjangan durasi mempertimbangkan tingkat leverage pada neraca lembaga keuangan serta waktu pembayaran atau kedatangan arus kas pada aset dan kewajiban. Dengan demikian, kesenjangan durasi adalah ukuran yang lebih komprehensif dari risiko suku bunga lembaga keuangan. Boleh next. Nah, ini ada durasi, a simple introduction. Itu durasi itu ukuran yang lebih lengkap dari sensitivitas tingkat bunga aset atau kewajiban daripada jatuh tempo karena durasi memperhitungkan waktu kedatangan atau pembayaran dari semua arus kas serta jatuh tempo aset atau kewajiban. Ada yang pertama, ada gambar pertama. Gambar pertama itu dia mempertimbangkan pinjaman dengan tingkat suku bunga 15% dan pembayaran yang diperlukan seharga setengah dari $100 pokok pada akhir 6 bulan dan setengah lainnya itu pada akhir tahun. Nah, pinjaman ini dibiayai dengan CD 1 tahun membayar bunga 15% per tahun. Arus kas yang dijanjikan itu diterima oleh lembaga keuangan dari pinjaman pada akhir 1,5 tahun dan pada akhir 1 tahun. Untuk gambar pertama. Lalu untuk gambar kedua, ada TF setengah. Itu adalah $50 pembayaran pokok yang dijanjikan dengan ditambah $7,50 pembayaran bunga yang dijanjikan. Hasilnya dari $100 dikali dengan setengah dikali dengan 15% yang diterima setelah 6 bulan. Lalu ada TF1, ada arus kas yang dijanjikan pada akhir tahun dan tambah dengan $50. Kedua, pembayaran pokok yang dijanjikan ditambah dengan $3,75 bunga yang dijanjikan. Itu didapat dari $50 dikali setengah dikali dengan 15%. Lalu untuk membandingkan ukuran relatif dari dua arus kas ini, kita harus menempatkannya dalam dimensi yang sama. Hal ini terjadi karena $1 dari pokok atau bunga yang diterima pada akhir tahun itu bernilai kurang bagi lembaga keuangan dalam hal nilai waktu uang daripada $1 dari pokok atau bunga yang diterima pada akhir 6 bulan. Dengan asumsi bahwa tingkat bunga yang dibutuhkan saat ini adalah 15% per tahun, kami menghitung nilai sekarang atau present value dari dua arus kas pada gambar yang ketiga. Nah, lalu ada gambar yang ketiga ini, perhatikan bahwa untuk CF setengahnya, arus kas yang diterima pada akhir 1,5 tahun itu diterima lebih awal. Arus kas tersebut didiskonkan pada rumus 1 ditambah dengan setengah R. Lalu di mana R ini adalah tingkat bunga tahunan pinjaman saat ini.
itu lebih kecil dari tingkat diskonto arus kas yang diterima pada akhir tahun, yaitu 1 ditambah setengah R. Boleh next. Nah, ini secara lanjutannya dari durasi. Secara teknis itu durasi adalah waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pinjaman menggunakan nilai sekarang relatif dari arus kas sebagai bobotnya. Lalu berdasarkan nilai waktu uang, durasi itu mengukur rata-rata tertimbang saat arus kas diterima dari pinjaman. Dalam istilah nilai sekarang, kepentingan relatif arus kas yang tiba pada waktu atau setengah tahun dan waktu sama dengan 1 tahun adalah sebagai berikut. Untuk setengah tahun itu rumusnya ada X setengah dengan present value itu present value setengah dibagi dengan present value setengah ditambah present value 1. Dengan total yaitu sama dengan 53,49 dibagi dengan 100 dengan hasil sebesar untuk waktu setengah tahun yaitu 53,49%. Dan untuk tahun yaitu X1 sama dengan PV1 dibagi dengan PV2 ditambah PV1 sama dengan 46,51 dibagi dengan 100. Itu untuk waktu 1 tahun itu sebesar 46,51%. Boleh next. Artinya dalam istilah nilai sekarang, lembaga keuangan itu akan menerima 53,49% arus kas atas pinjaman dengan pembayaran pertama pada akhir 6 bulan, sama dengan setengah. Dan 46,51% dengan pembayaran kedua akhir tahun, yaitu sama dengan 1. Menurut definisinya, jumlah bobot arus kas nilai sekarang itu harus sama dengan 1, yaitu X setengah ditambah dengan X1 sama dengan 1. Lalu untuk hasil X setengah itu 0,5349 ditambah dengan hasil X1 yaitu 0,4651 sama dengan 1 untuk bobotnya. Lalu sekarang kita dapat menghitung durasi atau D, atau waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo dari pinjaman menggunakan nilai sekarang dari arus kasnya sebagai bobot. Dengan rumus D1 sama dengan X setengah dikali dengan setengah ditambah dengan X1 dikali 1. Lalu hasilnya adalah 0,5349 dikali setengah ditambah 0,4651 dikali 1 sama dengan 0,7326 tahun. Next. Kita dapat menghitung durasi atau durasi makaulai untuk sekuritas pendapatan yang membayar bunga setiap tahun dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut. Untuk rumusnya ada D sigma CF dikali dengan DFT dikali dengan T dibagi dengan sigma TFT dikali dengan DFT sama dengan sigma PV dikali T dibagi dengan sigma PV. Untuk obligasi yang membayar bunga setengah tahunan, durasinya menjadi D sama dengan sigma FT dikali T dibagi dengan 1 ditambah R bagi 2 pangkat 2T. Lalu dibagi dengan sigma FT dibagi dengan 1 ditambah R bagi 2 dengan pangkat 2T. Ini untuk rumus general dari duration. Boleh nih. Lanjutan dari general formula tadi, asumsi utama dari model durasi Macaulay sederhana adalah bahwa kurva imbal hasil atau struktur suku bunga adalah datar. Dan ketika suku bunga berubah, kurva imbal hasil bergeser secara paralel. Selanjutnya, persamaan durasi sederhana mengasumsikan bahwa penerbit sekuritas atau peminjam pinjaman membayar bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Artinya, persamaan mengasumsikan tidak ada risiko yang default. Lalu juga diperhatikan bahwa penyebut persamaan durasi adalah nilai sekarang dari arus kas pada sekuritas yang di pasar yang efisien akan sama dengan harga pasar saat ini.
Pembilang adalah nilai sekarang dari setiap arus kas yang diterima atas sekuritas dikalikan atau ditimbang dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima arus kas tersebut. Boleh nih? Lalu ada duration, definition, and features. Definition-nya itu adalah yang pertama waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pada sekuritas. Yang kedua, elastisitas bunga dari harga sekuritas terhadap perubahan tingkat bunga kecil. Lalu features-nya yang pertama, durasi meningkat dengan jatuh tempo keamanan pendapatan tetap, tetapi pada tingkat yang menurun. Yang kedua, durasi berkurang saat hasil pada keamanan meningkat. Yang ketiga, durasi berkurang seiring dengan meningkatnya pembayaran kupon atau bunga. Lalu ada risk management with duration. Durasi sama dengan jatuh tempo keamanan yang diimunisasi. Kesenjangan durasi digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengukur dan mengelola risiko suku bunga dari keseluruhan neraca. Ada the duration of interest-bearing bonds. Jadi durasi obligasi adalah cara untuk mengukur seberapa besar kemungkinan harga obligasi akan berubah jika dan ketika suku bunga bergerak. Dalam istilah yang lebih teknis, durasi obligasi adalah pengukuran risiko suku bunga. Dua cara untuk menghitung durasi obligasi itu, yang pertama zero coupon bond dan yang kedua console bonds atau perpetuities. Yang pertama ini ada duration of zero coupon bond, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menciptakan obligasi tanpa kupon yang memungkinkan perusahaan sekuritas dan investor lain untuk menghapus kupon individu dan pokok dari obligasi treasury reguler dan menjualnya kepada investor sebagai sekuritas terpisah. Di tempat lain, seperti di pasar obligasi korporasi, korporasi telah menerbitkan obligasi diskon atau tanpa kupon secara langsung. UST bills dan surat berharga biasanya diterbitkan dengan dasar diskon dan merupakan contoh tambahan dari obligasi diskon. Obligasi ini dijual dengan diskon dari nilai nominal saat diterbitkan. Membayar nilai nominal misalnya $1.000 pada saat jatuh tempo dan tidak memiliki arus kas intervensi, seperti pembayaran kupon antara penerbitan dan jatuh tempo. Harga saat ini yang bersedia dibayar oleh investor untuk obligasi semacam itu sama dengan nilai sekarang dari pembayaran tunggal tetap atau nilai nominal atas obligasi yang diterima pada saat jatuh tempo, di mana di sini itu adalah $1.000 atau bisa dihitung dengan rumus P sama dengan 1.000 per 1 plus R pangkat N, di mana R adalah hasil majemuk tahunan yang diperlukan hingga jatuh tempo, dan N adalah jumlah tahun hingga jatuh tempo, dan P adalah harga atau price. Karena tidak ada arus kas yang mengintervensi seperti kupon antara penerbitan dan jatuh tempo, hal berikut harus benar, yaitu DB sama dengan MB. Artinya, durasi obligasi tanpa kupon sama dengan jatuh temponya. Perhatikan bahwa untuk obligasi tanpa kupon yang durasi dan jatuh temponya sama, memang untuk setiap obligasi yang membayar sejumlah arus kas sebelum jatuh tempo, durasinya akan selalu kurang dari jatuh temponya. Lalu ada the duration of console bonds atau perpetuities. Sebuah obligasi konsol membayar kupon tetap setiap tahun. Fitur baru ini dari ikatan ini adalah bahwa ia tidak pernah jatuh tempo, yaitu adalah keabadian. Jadi MC ini disamadengankan dengan infinity. Namun sementara jatuh temponya secara teoritis tidak terhingga, rumus durasi obligasi konsol adalah DC sama dengan 1 plus 1 per R, di mana R adalah hasil yang diperlukan hingga jatuh tempo. Misalkan kurva hasil menyeratkan R sama dengan 5% per tahun. Maka durasi obligasi konsol adalah DC sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 0,05 sama dengan 21 tahun. Jadi sementara kedewasaan tidak terbatas, durasinya terbatas. Selain itu, saat suku bunga naik, durasi obligasi konsol turun. Pertimbangkan periode tahun 1979 sampai 1982 ketika beberapa hasil naik menjadi sekitar 20% pada obligasi pemerintah jangka kemudian.
Rumusnya itu DC sama dengan 1 ditambah 1 per 0,2. Hasilnya itu 6 tahun. Lalu ada features of duration. Yang pertama itu ada duration and maturity. Jadi semakin lama jatuh tempo, maka semakin tinggi durasinya. Maka juga semakin besar risiko bunganya. Lalu ada duration and coupon interest. Semakin rendah kupon obligasi, semakin lama durasinya. Karena secara proporsional lebih sedikit pembayaran yang diterima sebelum jatuh tempo akhir. Semakin tinggi kupon obligasi, semakin pendek durasinya. Karena secara proporsional lebih banyak pembayaran yang diterima sebelum jatuh tempo akhir. Lalu yang ketiga itu ada duration and yield. Jika kupon dan hasil sama, durasi meningkat seiring waktu yang tersisa hingga jatuh tempo. Jika jatuh tempo dan hasil sama, durasi meningkat dengan kupon yang lebih rendah. Dan jika kupon dan jatuh tempo sama, durasi meningkat dengan hasil yang lebih rendah. Lalu ada the economic meaning of duration. Selain menjadi ukuran umur rata-rata, dalam pengertian arus kas dari suatu aset atau liabilitas, durasi juga merupakan ukuran langsung dari sensitivitas tingkat bunga atau elastisitas dari aset atau liabilitas. Dengan kata lain, semakin besar nilai numerik D, semakin sensitif harga aset atau liabilitas tersebut terhadap perubahan atau guncangan suku bunga. Persamaan berikut menunjukkan bahwa harga saat ini dari obligasi yang membayar bunga setiap tahun sama dengan nilai sekarang dari kupon dan pembayaran pokok obligasi. Rumusnya itu P sama dengan C per 1 plus R ditambah C plus 1 per 1 plus R pangkat 2 ditambah hingga C ditambah F sama per 1 plus R pangkat N, di mana P itu adalah price on the bond, C itu coupon or interest payment secara anual, R itu yield to maturity, N number of period to maturity, dan F face value of the bond. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana harga obligasi atau P berubah ketika imbal hasil atau R naik. Kita tahu bahwa harga obligasi turun, tetapi kita ingin mendapatkan ukuran langsung dari ukuran penurunan ini, yaitu tingkat sensitivitas harga. Selanjutnya, the economic meaning of duration. Mengambil turunan dari harga obligasi atau P sehubungan dengan hasil hingga jatuh tempo atau R. Kita dapat menunjukkan bahwa by cross multiplying DP dibagi DR sama dengan min 1 per 1 plus R dikali P kali D. Lalu rumus selanjutnya DP dibagi DR dikali 1 per 1 plus R dibagi P sama dengan min D. Atau alternatif and recognizing that interest rate change tend to be discrete, yaitu delta P dibagi P dibagi lagi dengan delta R dibagi lagi 1 plus R sama dengan min D. Interpretasi ekonomi dari persamaan 4 adalah bahwa angka D adalah elastisitas bunga atau sensitivitas harga sekuritas terhadap perubahan tingkat bunga yang kecil. Artinya, dia menggambarkan persentase penurunan harga obligasi atau delta P dibagi P untuk setiap kenaikan atau nilai sekarang yang diberikan dalam tingkat bunga atau hasil yang diperlukan atau delta R dibagi 1 plus R. Selanjutnya, persamaan 4 juga dapat disusun kembali dengan cara lain yang berguna untuk interpretasi mengenai sensitivitas suku bunga. Artinya, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga dapat ditulis sebagai delta P dibagi P sama dengan min D dikali delta R dibagi 1 plus R. Persamaan 5 menunjukkan bahwa untuk perubahan kecil dalam suku bunga, harga obligasi bergerak secara berbanding terbalik menurut ukuran D. Jelas, untuk setiap perubahan suku bunga tertentu, sekuritas berdurasi panjang menderita kerugian modal yang lebih besar atau menerima keuntungan modal yang lebih tinggi. Jika suku bunga naik atau turun daripada sekuritas berdurasi pendek, persamaan durasi dapat diatur ulang, menggabungkan D dan 1 plus R menjadi variabel tunggal, yaitu D dibagi 1 plus R, untuk menghasilkan apa yang
praktisi disebut durasi yang dimodifikasi atau MD untuk bunga majemuk tahunan, yaitu delta P dibagi P sama dengan min MD dibagi DR, di mana MD sama dengan D dibagi 1 plus R. Selanjutnya, the economic meaning of duration 4. Durasi adalah ukuran persentase perubahan harga sekuritas untuk perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Durasi dolar adalah perubahan nilai dolar dalam harga sekuritas menjadi perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Durasi dolar dapat didefinisikan sebagai durasi yang dimodifikasi dikalikan dengan harga sekuritas. Rumusnya dolar duration sama dengan MD dikali P. Dengan demikian, nilai dolar total dari sekuritas akan berubah dengan jumlah yang sama dengan durasi dolar dikalikan dengan perubahan pengembalian sekuritas. Atau delta P sama dengan min dolar duration dikali delta R. Seperti durasi yang dimodifikasi, durasi dolar secara intuitif menarik karena kita mengalihkan durasi dolar dengan perubahan tingkat bunga untuk mendapatkan perubahan dolar aktual dalam nilai keamanan menjadi perubahan suku bunga. Selanjutnya, semi-annual coupon bonds untuk aset atau kewajiban pendapatan tetap yang pembayaran bunganya diterima setengah tahunan atau lebih sering daripada tahunan. Rumus dalam persamaan 5 harus sedikit dimodifikasi. Untuk pembayaran setengah tahunan, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga adalah delta P sama dengan P delta P dibagi P sama dengan D dikali delta R dibagi 1 plus setengah R. Satu-satunya perbedaan antara persamaan 6 dan 5 adalah pengenalan dalam setengah suku bunga diskonto 1 plus R untuk memperhitungkan pembayaran bunga setengah tahunan. Selanjutnya, duration and interest rate risk. Bagi lembaga keuangan, relevansi utama durasi adalah sebagai ukuran untuk mengelola exposure risiko suku bunga. Peran durasi penting dalam memungkinkan lembaga keuangan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan risiko dari suku bunga pada neraca atau beberapa bagian dari neraca tersebut. Lalu, duration of interest rate risk management on a single security. Seringkali manajer dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa menghadapi masalah dari penataan investasi aset mereka, sehingga mereka dapat membayar sejumlah uang tunai untuk pemegang polis dalam beberapa periode mendatang. Contohnya, asuransi polis yang membayar pemegang sejumlah lump sum pada mencapai usia pensiun. Risikonya kepada manajer perusahaan asuransi jiwa yaitu tingkat bunga atas dana yang dihasilkan dari menginvestasikan premi pemegang bisa jatuh. Dengan demikian, akumulasi pengembalian pada premi yang diinvestasikan tidak dapat memenuhi target atau jumlah yang dijanjikan. Akibatnya, perusahaan asuransi akan dipaksa untuk menarik cadangan dan kekayaan bersihnya untuk memenuhi komitmen pembayarannya. Selanjutnya adalah by 5-year maturity discount bonds. Jadi mengingat nilai nominal $1.000 dan hasil 8% dan dengan asumsi peracikan tahunan, harga saat ini per obligasi diskon 5 tahun akan menjadi $680 dengan 58 per obligasi. Di sini dapat dilihat yaitu P sama dengan 680,58 sama dengan 1000 dibagi 1,0845. Jika perusahaan asuransi membeli 1.469 obligasi dengan total biaya $1.000 pada tahun 2019, maka investasi ini akan menghasilkan tepat $1.469. Pada saat jatuh tempo dalam 5 tahun, $1.000 dikali 1,0845 sama dengan $1.469. Jadi durasi portofolio obligasi ini sama persis dengan target horizon untuk kewajiban masa depan perusahaan asuransi kepada pemegang polisnya. Secara intuitif, karena tidak ada arus kas ataupun kupon intervensi yang dibayarkan oleh penerbit. Dari obligasi, diskon tanpa kupon, dan juga perubahan suku bunga di masa depan tidak memiliki efek pendapatan reinvestasi. Jadi dengan demikian, pengembalian tidak akan terpengaruh oleh intervensi bunga perubahan tarif.
Di durasi portofolio obligasi ini sama persis dengan target horizon untuk kewajiban masa depan perusahaan asuransi kepada pemegang polisnya. Jadi ini secara intuitif, karena tidak ada arus kas atau kupon intervensi yang dibayarkan oleh penerbit dari obligasi diskon tanpa kupon, perubahan suku bunga di masa depan tidak memiliki efek pendapatan dari investasi. Dan dengan demikian, pengembalian tidak akan terpengaruh oleh intervensi bunga perubahan tarifnya. Selanjutnya adalah buy a 5-year duration coupon bond. Jadi ini dimisalkan tidak ada obligasi diskon 5 tahun, dan kemudian manajer portofolio dapat mencari untuk berinvestasi dalam obligasi kupon durasi yang sesuai untuk melindungi risiko suku bunga. Dan dalam contoh, investasi yang sesuai dalam kupon berdurasi 5 tahun obligasi. Selanjutnya adalah duration and interest rate risk management on the whole balance sheet of an FI. Jadi sejauh yang kita ketahui mengenai durasi masing-masing instrumen dan cara untuk memilih sekuritas pendapatan tetap individu untuk melindungi lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi jiwa dan juga dana pensiun dengan kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya seperti pembayaran program pensiun di masa yang akan datang. Jadi model durasi juga dapat mengevaluasi exposure suku bunga secara keseluruhan untuk suatu lembaga keuangan, yaitu mengukur kesenjangan durasi pada neracanya. The duration gap for a financial institution, yang mana duration gap ini merupakan ukuran keseluruhan exposure risiko tingkat suku bunga untuk suatu lembaga keuangan, dan ini untuk memperkirakan kesenjangan durasi keseluruhan dari lembaga keuangan dapat ditentukan terlebih dahulu durasi portofolio aset lembaga keuangan atau yang dinamakan dengan A, dan juga durasi portofolio kewajiban yaitu yang dinamakan dengan L. Seperti yang dapat dilihat, ini dihitung sebagai DA sama dengan X1A dikali D1A, D1 pangkat A, ditambah X2A dikali D2 pangkat A, sampai dengan XNA dikali DN pangkat A. Dan juga DL sama dengan X1L dikali D1 pangkat L, ditambah X2L dikali D2 pangkat L, sampai dengan XNL dikali DN pangkat L. Yang mana X1 ditambah X2 sampai dengan XN sama dengan 1, dan juga J yang diumpamakan merupakan aset dan liabilitasnya. Selanjutnya adalah immunization and regulatory consideration. Ini diasumsikan bahwa manajer lembaga keuangan ingin menstruktur durasi aset serta kewajiban untuk mengimunisasi ekuitas atau kekayaan bersih suatu lembaga keuangan, di mana pemilik ekuitas dari guncangan tingkat bunga ini. Namun regulator secara berkala memantau solvabilitas atau posisi dari permodalan lembaga keuangannya. Pada kecukupan modal, regulator akan menetapkan rasio target minimum untuk modal suatu lembaga keuangan atau net yang layak untuk menjadi aset. Dan di sini yang paling sederhana adalah rasio modal suatu lembaga keuangan terhadap asetnya, yaitu E dibagi A sama dengan capital ratio atau net worth ratio. Jadi sementara target ini biasanya dirumuskan dalam istilah akuntansi nilai buku untuk suatu lembaga penyimpanan. Dan ini dievaluasi dalam konteks nilai pasar untuk bank investasi. Hal ini juga SEC telah lama menganjurkan rasio modal berdasarkan nilai pasar akuntansi untuk lembaga penyimpanan di USA. Selanjutnya, manajer FI juga harus menyusun neraca sehingga kesenjangan durasi yang disesuaikan dengan leverage adalah sebesar 0, di mana delta E sama dengan 0, sama dengan DA dikurang dengan KDL atau DA sama dengan KDL. Sebagai perbandingan untuk mengimunisasi rasio modal, yaitu menetapkan delta E per A sama dengan 0, maka manajer perlu menetapkan DA sama dengan DL. Selanjutnya ada difficulties in applying the duration model. Jadi, kritikus model durasi sering mengklaim bahwa sulit untuk diterapkan dalam situasi dunia nyata. Namun, ukuran durasi dan strategi imunisasi berguna dalam sebagian besar situasi dunia nyata. Bahkan, model yang digunakan oleh Bank for International
penyelesaian untuk memantau pengambilan risiko suku bunga bank sangat didasarkan pada durasi model. Selanjutnya ada duration matching can be costly. Jadi kritikus menuduh bahwa meskipun pada prinsipnya seorang manajer keuangan atau FI dapat mengubah DA dan DL untuk mengimunisasi FI terhadap risiko suku bunga, restrukturisasi neraca FI yang besar dan kompleks dapat memakan waktu dan biaya. Sementara argumen tersebut mungkin benar secara historis dan pertumbuhan dana yang dibeli, sekuritisasi aset, dan pasar penjualan pinjaman telah sangat mengurangi kecepatannya dan menurunkan biaya transaksi restrukturisasi neraca utama. Selanjutnya ada immunization is a dynamic problem, di mana imunisasi merupakan aspek dari model durasi yang tidak dipahami dengan baik. Contohnya, imunisasi sebelumnya di mana perusahaan asuransi berusaha untuk membeli obligasi untuk memberikan akumulasi arus kas sebesar $1.469 dalam 5 tahun, apapun yang terjadi pada suku bunga. Dan di sini menunjukkan bahwa membeli jatuh tempo 6 tahun 8%, kupon obligasi dengan durasi 5 tahun mengimunisasi perusahaan asuransi terhadap perubahan seketika dalam suku bunga. Dan kata instantaneous ini sangat penting. Dia yang dimana berarti perubahan suku bunga segera setelah pembelian obligasi. Akan tetapi, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu selama periode holding. Selanjutnya, durasi obligasi juga berubah seiring berjalannya waktu, yaitu saat mendekati jatuh tempo atau target tanggal cakrawala. Selain itu, durasi juga berubah pada tingkat yang berbeda dari waktu nyata atau kalender. Selanjutnya adalah large interest rate change and convexity, di mana convexity itu merupakan derajat kelengkungan kurva harga hasil di sekitar tingkat suku bunga tertentu, di mana durasi secara akurat mengukur sensitivitas harga sekuritas pendapatan tetap untuk perubahan kecil dalam tingkat bunga dari urutan 1 basis poin. Tapi anggaplah minat guncangan tingkat jauh lebih besar dari urutan 2% atau 200 basis poin. Kemudian durasi menjadi prediktor yang kurang akurat tentang berapa harga sekuritas akan berubah, dan oleh karena itu ukuran sensitivitas suku bunga yang kurang akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.